Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita masih akan belajar mengenai ukuran pemusatan data pada statistika, yaitu median. Apa itu median? Median atau biasa dituliskan dengan ME adalah ukuran tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Jadi di sini nanti kita akan mencari median data tunggal dan median data kelompok. Untuk median data tunggal, misalkan X1, X2, X3 sampai nanti Xn itu merupakan n datum yang terurut, maka nanti jika n-nya ganjil, jadi untuk datumnya itu jumlahnya ganjil, maka mediannya rumusnya xn plus 1 dibagi 2 dengan xn plus 1 per 2 adalah datum ke n plus 1 per 2. Jadi n nanti banyaknya datum. Kemudian jika n genap, maka median sama dengan setengah dikalikan xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Kemudian di sini ada contohnya median data tunggal. Di sini ada 3 nomor. Untuk yang pertama, tentukan median dari data 8, 7, 6, 9, 10, 5, 6, 11, dan 8. Nah ini nanti penyelesaiannya untuk yang A, datanya diurutkan dulu sehingga diperoleh 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. Nah ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. X1 itu berarti datum ke-1, X2 datum kedua, dan seterusnya sampai X9. Sehingga karena di sini n-nya atau 9, berarti n-nya ganjil. Rumus median untuk datum ganjil, rumusnya xn plus 1 per 2. Nah, di sini n di sini itu banyaknya datum tadi. Jadi n-nya diganti dengan 9. X 9 ditambah 1 per 2. 9 ditambah 1 itu 10 dibagi 2 berarti X5. Jadi mediannya X5. X5 itu artinya datum ke-5. Datum ke-5 berarti di situ berapa? Nah, X5 di sini nilainya 8. Sehingga median itu datum ke-5 yang nilainya setelah diurutkan ternyata 8. Sehingga median dari data yang soal nomor A itu ketemunya 8. Itu untuk data tunggal yang n-nya ganjil. Sekarang yang B, soalnya 2, 5, 3, 6, 7, 8, 6, 3. Nah itu banyaknya data ada 8. Berarti n-nya merupakan genap. Jadi ini ada datum ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa ini harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi untuk mencari median itu harus diurutkan terlebih dahulu. Median rumusnya untuk data genap setengah dikalikan xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. N-nya banyaknya datum tadi. Di sini ada 8, berarti nanti setengah dikalikan x8 per 2 ditambah x8 per 2 plus 1. 8 per 2 itu berarti x4. 8 per 2 plus 1 berarti 4 plus 1 X5. Tinggal dimasukkan saja. Setengah dikalikan X4 ditambah X5. X4-nya berapa di sini? X4-nya 5, kemudian X5-nya 6. Berarti setengah dikalikan 5 ditambah 6. Setengah dikalikan 11, yaitu hasilnya 5,5. Atau ini nanti bisa pakai cara yang di awang aja bisa sebenarnya. Jadi untuk soal yang A,
setelah ini data diurutkan, ini bisa mencari tadi median itu artinya nilai tengah. Dicari nilai tengah di antara soal yang nomor 1 ini tadi. 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau kita tidak menggunakan rumus, kita sebenarnya sudah tahu kalau nilai tengahnya itu di sini 8. Kemudian yang B, ini setelah data diurutkan, ternyata yang tengah ada 2. Nah, ini 5 dan 6. Nah, tinggal dibagi 2. 5 ditambah 6 dibagi 2. Ketemunya 5,5. Bisa menggunakan cara seperti itu sebenarnya kalau tidak menggunakan rumus. Kemudian yang C, untuk soal data tunggal berbobot. Nah, untuk menyelesaikan median data tunggal berbobot, kita harus mencari frekuensi kumulatif dulu. Jadi di sini FK-nya 1 untuk kolom pertama yaitu 1, terus kolom kedua berarti 1 tambah 4, 5, kolom ketiga 1 tambah 5 tambah 5, 10, kolom 4, 10 tambah 10, 20, kemudian kolom terakhir 20 ditambah 5, 25. Jadi maksudnya di sini untuk kolom pertama itu hanya ada 1 data, kolom kedua itu berarti ada 4 data, data kedua sampai data ke-5. Kemudian kolom ketiga itu banyaknya data ada 5, yaitu data ke-6 sampai data ke-10. Kemudian kolom ke-4 itu banyaknya data 10, yaitu data ke-11 sampai data ke-20. Kemudian kolom terakhir banyaknya ada 5, itu banyaknya data dari data ke-21 sampai data ke-25. Nah, untuk menyelesaikannya, karena di sini N-nya ganjil, yaitu 25, maka menggunakan rumus median untuk data ganjil. Sehingga di sini ME itu sama dengan XN plus 1 per 2 sama dengan X25 ditambah 1 per 2, X13. Data ke-13 tadi letaknya di mana? Nah, di sini. Untuk kolom keempat ini karena di sini FK-nya 20, dari sebelumnya FK-nya 10, berarti di kolom 4 ini ada data dari data ke-11 sampai ke-20, sehingga X13 letaknya di kolom keempat, berarti nanti nilainya mediannya 20. Kemudian untuk median data kelompok, rumusnya seperti ini. Kalau kemarin modus, sekarang median rumusnya TB tepi bawah ditambah N per 2 dikurangi FK itu frekuensi kumulatif dibagi F median dikalikan panjang kelas. ME itu median, N banyaknya data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F median itu frekuensi pada kelas median, P itu panjang kelas, bisa dicari seperti kemarin, batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. Kemudian TB itu tepi bawah ya, sama seperti modus. Kelas median ini dapat dicari dari N per 2. Kalau kelas modus itu dicari dari frekuensi terbanyak, tapi kalau median dicari dari N per 2. Contoh median data kelompok. Perhatikan data pada tabel berikut. Jadi jika di sini terdapat tabel pendapatan dengan frekuensi, ada 6 kelas interval. Nanti untuk mencari median data kelompok, yang pertama kita harus mencari frekuensi kumulatif. Jadi kita tambahkan kolom di samping frekuensi yaitu FK. Di sini FK itu frekuensi kumulatif dari kelas interval pertama sampai kelas interval terakhir. Jadi di sini untuk interval pertama frekuensi kumulatif itu ada 4. Untuk kelas kedua antara 39 sampai 45 frekuensi kumulatifnya 10.
10 itu didapat dari 4 ditambah 6. Kemudian untuk kelas ketiga, frekuensi kumulatifnya 22, diperoleh dari 10 ditambah 12, jadi 22. Kelas keempat, frekuensi kumulatifnya 32, diperoleh dari 22 ditambah 10. Kelas kelima, frekuensi kumulatifnya 40, itu diperoleh dari 32 ditambah 8. Kemudian kelas interval terakhir, itu frekuensi kumulatifnya 50, diperoleh dari 40 ditambah 10. Nah, kalau sudah kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif, kemudian kita cari kelas mediannya dulu. Kelas median itu dapat dicari dari N per 2. N itu jumlahnya frekuensi dibagi 2. Kalau modus kemarin, kelas modusnya dicari dari frekuensi terbanyak, tapi kalau median itu dicari dari N per 2. Sehingga untuk soal ini kelas mediannya N per 2 karena jumlah frekuensinya 50 dibagi 2 yaitu 25. Nah, di sini kelas mediannya. Jadi ini merupakan kelas median pada interval 53 sampai 59. Kenapa kok di sini kelas mediannya 25 letaknya di sini di interval 53 sampai 59? Untuk interval sebelumnya yaitu 46 sampai 52. Di sini frekuensi kumulatifnya 22. Nah, di sini 22. Sedangkan kelas mediannya pada data ke-25. Nah, di sini pada kelas ketiga itu datanya dari data ke-11 sampai data ke-22. Sehingga data ke-25 itu masuk ke kelas keempat, yaitu pada interval 53 sampai 59. Di sini frekuensi kumulatifnya 32, jadi 25 masuk di sini. Kemudian setelah mencari kelas median, kita tentukan tepi bawah. Nah, tepi bawah itu diperoleh dari di sini, batas bawah kelas median. Kelas median batas bawahnya 53, sehingga tepi bawahnya 53 dikurangi setengah. Ketemunya 52,5. Kemudian frekuensi kumulatif. Untuk mencari median, frekuensi kumulatif yang dipakai yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kalau kelas mediannya di sini nih, frekuensi kumulatif yang dipakai ini. Nah, ini frekuensi kumulatif yang dipakai. Jadi 22. Kemudian frekuensi median. Frekuensi median itu frekuensi pada kelas median. Jadi beda ya. Ini frekuensi kumulatif. Kalau frekuensi median yang dipakai ini. Nah, ini frekuensi median. Nah, kemudian setelah tepi bawah frekuensi kumulatif, frekuensi median, selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas kemarin bisa dicari dari batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. Nah, ini untuk mencari panjang kelas, yaitu di sini 39 dikurangi 32 ketemunya 7. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan ke rumus median. Nah, di sini kelasnya tadi terletak pada interval 53 sampai 59. Kemudian tepi bawahnya 52,5, N-nya jumlah frekuensinya 50, kemudian FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 22, frekuensi mediannya 10, dan panjang kelasnya 7. Tinggal dimasukkan ke rumus. Median sama dengan tepi bawah ditambah N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi F median dikalikan panjang kelas. Sehingga di sini 52,5 ditambah 50 per 2 dikurangi 22 dibagi 10 dikalikan 7. Ketemunya
Di sini 52,5 ditambah 25 dikurangi 22 itu 3 dikalikan 7 sehingga 21/10 atau 2,1, sehingga hasil akhirnya 54,6. Jadi untuk soal contoh median data kelompok tadi, mediannya ketemu 54,6. Nah, ini yang bisa saya sampaikan mengenai median. Silahkan untuk memperdalam pengetahuan kalian, sudah paham atau belum, ini dicoba dikerjakan mencari mediannya. Kemudian nanti jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.